Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pagi Bu. Bagaimana dengan kabar ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan, bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah dapat berhadir di kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Saya Finisya Putri sebagai pemimpin kelompok dan akan dilanjutkan oleh rekan saya sebelah kanan. Nama saya Dwi Dolina Ayu Lestari selaku anggota kelompok. Nama saya Sadori Febiola selaku anggota kelompok. Nama saya Azra Fazira selaku anggota kelompok. Nama saya Dira Zahra Fitri selaku anggota kelompok. Untuk memperakrab satu sama lain, saya akan membuat permainan kelompok. Yang dimana permainan kelompok itu akan dimulai dari saya terlebih dahulu, yaitu menyebutkan minuman kesukaan. Misalnya saya menyukai minuman jus apel dan Ibu Ayu menyukai jus mangga. Jadi rekan selanjutnya akan menyebutkan Ibu Pini menyukai jus apel dan Ibu Ayu menyukai jus mangga. Baik, saya akan memulainya terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh rekan sekalian. Saya Pini menyukai jus apel. Ibu Pini menyukai jus apel. Saya menyukai jus stroberi. Ibu Pini menyukai jus apel. Ibu Ayu menyukai jus stroberi. Saya menyukai jus pir. Ibu Vini menyukai jus apel, Ibu Ayu menyukai jus stroberi, Ibu Esa menyukai jus pir, dan saya menyukai jus mangga. Ibu Vini menyukai jus apel, Ibu Ayu menyukai jus stroberi, Ibu Esa menyukai jus pir, dan Ibu Azura menyukai jus mangga. Dan saya Dira Zahra Fitri menyukai jus kuini. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Bimbingan kelompok mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan. Fungsi pemahaman adalah kemampuan individu dapat memahami berbagai informasi kelompok. Dan fungsi pengembangan adalah kemampuan individu dalam komunikasi dan sosialisasi dalam kelompok. 4. Yang dapat berkembang secara optimal. Tujuan bimbingan kelompok ialah untuk menambah informasi dan wawasan yang akan kita bahas hari ini. Adapun asas-asas dalam bimbingan kelompok yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Pertama, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah anggota kelompok bebas mengeluarkan pendapatnya. Asas kesukarelaan adalah kesukarelaan ibu-ibu untuk dapat hadir di kegiatan hari ini dan sukarela dalam menyampaikan pendapat. Asas kerahasiaan adalah anggota kelompok mampu untuk mengeluarkan pendapatnya dan menceritakan masalahnya. Apapun yang terjadi akan terjaga dan tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali yang berada di ruangan ini. Asas kenormatifan adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam bimbingan kelompok mempunyai dua topik.
yaitu topik bebas dan topik tugas. Yang dimana topik bebas adalah topik yang ditentukan oleh ibu-ibu sekalian, sedangkan topik tugas adalah topik yang saya sendiri akan menentukannya. Karena kan di sini kita akan membahas dengan menggunakan topik bebas. Bagi ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu ada saran untuk mengenai topik kita hari ini? Baik, pada Ibu Ayu saya persilakan. Saya akan mengasih saran topik kita hari ini bully. Apakah ada saran lain pada ibu-ibu? Saya akan memberi saran pada topik ini body shaming. Baik, terima kasih. Pada rekan lain? Saya akan memberi saran tentang bullying. Saya setuju dengan topik pembulian. Baik, dikarenakan banyak yang memilih pembulian, kita akan membahas topik pembulian. Jadi ibu-ibu sekalian, apa yang ibu pahami mengenai bully? Menurut saya, bullying itu adalah tindakan kekerasan yang tidak baik kepada seseorang yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan melakukan tindakan-tindakan keras seperti memukul, mengejek, dan lain-lain. Kepada ibu-ibu sekalian, bagaimana pendapatnya mengenai bully ini? Ya. Tindakan bully adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan karena adanya bully tersebut mental kita akan terancam. Menurut pendapat saya, bullying ini merupakan akhlak yang tercela dan tidak patut sebaiknya untuk dilakukan karena seseorang itu berbeda-beda karakternya, memiliki karakteristik yang berbeda dan mungkin personality-nya juga berbeda gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang mungkin ketika kita mengenai bully, mungkin dia akan bersikap seperti biasa aja gitu karena emang personality-nya cuek gitu kan. Dia nggak mau yang open banget kalau masalah dia dibully. Yang penting aku kan hidup bukan untuk kau gitu kan gitu. Cuman kan kalau misalnya kita ketemu sama orang yang punya mental breakdown, yang emang udah dia down kali juga kan, kita nggak tahu masalah orang tuh beda-beda ya. Jadi semakin kita tekan dia semakin down, mungkin dia punya mindset kayak aku kayaknya seharusnya nggak hidup gitu. Sebenarnya dia bukan contoh perilaku yang kita jumpai kayak seperti misalnya kita mencuri itu kan kita udah langsung tahu tuh ini tindak kejahatan gitu kan. Bullying ini sebenarnya kejahatan yang menusuk kejiwaan dari dalam gitu. Jadi secara nggak langsung mungkin pengaruhnya lebih besar daripada kejahatan yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Seperti itu sih. Pada ibu-ibu, apakah ada pendapat lain? Menurut saya bully itu ada dua macam. Yang pertama yaitu perkataan dan yang kedua yaitu tindakan. Jadi itu merupakan sikap yang tidak baik karena bisa membuat seseorang berpikir untuk bunuh diri. Baik, dapat kita simpulkan bahwasannya bullying ini tidak bagus untuk dilakukan karena dapat menyebabkan mental down atau bahkan sampai individu itu bunuh diri. Jadi menurut ibu-ibu, bagaimana faktor pembulian ini? Ya, pada Ibu Dira? Menurut saya, faktor pembulian ini misalnya terjadi di sekolah. Nah, jika dia berbeda sendiri dengan orang lain, misalnya nih dia paling ambis di kelas, maka kan pasti otomatis teman-teman sekelasnya tidak suka dengan dia karena terlalu ambis. Begitu menurut saya. Pada ibu-ibu yang lain, ada pendapatnya? Menurut saya, faktor yang mempengaruhi tindakan bullying adalah seseorang yang melihat bentuk fisik seseorang atau ras seseorang, seperti dia ini kurus gitu, yang lainnya pada gendut gitu, atau yang dia gendut, yang lainnya pada kurus, jadinya jadi bully. Pada ibu yang lain, apakah memiliki pendapat? Menurut saya sih faktornya juga karena caper gitu kan. Karena kadang orang identik melihat seperti orang normal biasa aja kan kelihatannya kayak baik gitu kan. Cuman ada satu sisi yang mungkin kayak melihat terlalu caper, terlalu menjilat juga gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa pandangan, sudut pandang orang yang berbeda gitu. Jadi itu juga bisa jadi faktor dia dibully atau mungkin menjadi bahan omongan gitu dari orang. Saya
mungkin salah satunya yaitu faktor kurangnya percaya diri. Misalnya ada orang yang ngomongin kita gitu, dia malah merasa terintimidasi. Jadi kayak misalnya dibilang kau tuh gendut, dia langsung merasa mental breakdown gitu lah kan. Itu bisa menjadi faktor pembulian. Baik, dapat saya simpulkan di sini faktor pembulian itu adalah karena bentuk fisik yang berbeda dan ambis pun bisa menyebabkan faktor pembulian ini terjadi, serta kontrol diri yang terlalu rendah. Adapun dampak dari bully ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah dampak dari pembulian ini? Pada Ibu Esa? Saya mau memberikan pendapat. Mungkin dampak ini kan ada dua ya, dampak positif atau dampak negatif. Dampak negatif. Oke, mungkin beberapa kita bisa lihat dia stres. Dari stres mungkin dia bisa berpindah menjadi ketika dia merasa down, mungkin dia merasa putus asa, ingin menyerah, larut terlalu dalam, mungkin dia udah nggak tahu mau buat apa lagi. Jadi jalan satu-satunya dia ingin mencoba mengakhiri hidupnya gitu. Karena dengan rasa kesal yang dia alami dan membuat dia berpikir berpikir banyak sehingga menjadi stres. Pada ibu yang lain, apakah ada pendapat? Ya, kepada Ibu Zura saya persilakan. Menurut saya dampak dari pembulian ini adalah stres yang berkelanjutan atau bisa jadi menyakiti diri sendiri. Kayak dia merasa dengan menyakiti dirinya hatinya tidak sakit gitu. Jadi kayak mencurahkan kekesalannya dengan menyakiti dirinya sendiri. Kepada Ibu Zura. Menurut pendapat saya, dampak dari bullying itu ada dua. Yang pertama itu faktor mental, yang kedua itu fisik gitu ya. Jika dia dibully, otomatis dia tidak selera makan karena stres dan depresi gitu kan. Jadi tidak selera makan dan fisiknya mungkin juga akan kurus gitu ataupun mukanya breakout gitu ya. Jadi dampak dari bullying ini sangat-sangat berpengaruh dalam hidup kita. Bahkan bisa jadi dari stres, depresi sampai dia ingin mengakhiri hidupnya yaitu bunuh diri. Itu. Baik, pada Ibu Ayu saya persilakan. Saya setuju dengan alasan-alasan ibu-ibu sekalian bahwa bullying ini sangatlah kejam gitu ya. Bisa membuat kita itu melakukan segala hal tanpa kita sadari gitu. Itu aja sih. Dapat saya simpulkan bahwasanya di sini tindakan bully dapat menyebabkan orang individu itu bunuh diri atau dan stres, gangguan mental, bahkan yang lain-lain. Karena tindakan pembulian ini tidak bagus untuk dilakukan. Adapun solusi dalam mengatasi pembulian ini, menurut ibu-ibu bagaimana solusi pembulian ini? Ya, pada Ibu Zura. Menurut saya agar pembulian tidak terjadi yaitu pertama kita jangan terlalu mendengarkan apa perkataan orang lain, jangan terlalu dipikirkan. Dan kalau misalnya seseorang menyinggung kita itu harus lawan agar dia merasa bahwa kita tidak layak untuk dipermainkan. Ya, pada Ibu Ayu. Kita harus memberikan dukungan kepada korban untuk melawan para bullying. Karena kan sekarang juga sudah ada yang namanya peraturan tindakan bullying. Itu aja sih. Pada Ibu Lisa. Saya mungkin akan memberi pendapat agar korban dari bullying ini punya pemikiran atau mindset wawasan lebih luas lagi mungkin. Jadi ketika dia merasa tertindas, dia tidak langsung lemah karena mental yang dia bangun itu harus lebih kuat duluan sebelum menghadapi penyerangan. Dan mungkin jadi jalan satu-satunya sih agar lebih tenang pikiran, lebih baik melakukan ibadah, terus berdoa, berserah diri kepada Allah, berzikir supaya diberi jalan keterangan gitu loh. Apa
jalan dari apa jawaban yang dia ambil dari pembulian yang dia rasain gitu. Baik, menurut saya solusi agar tidak terjadinya bullying itu yang pertama dari faktor diri sendiri. Faktor internal kita ini, kita jangan terlalu memikirkan hal-hal atau omongan orang gitu kan. Jangan terlalu kayak dibesar-besarkan, ya udah bodo amat aja gitu kan. Serta kalau misalnya kita dibully, kita tunjukkan kepada mereka kalau kita tidak pantas dibully gitu loh, kita lebih kuat dari mereka dan merubah diri menjadi lebih baik lagi. Adapun faktor dari luar atau lingkungan sekitarnya, jika terjadi bullying, misalnya nih, dia melihat temannya dibullying, ya udah kita stop gitu dengan cara, nah sehatin, jangan dibullying, ini tidak baik gitu kan. Atau misalnya jika sudah korban bullying ini sudah terlalu parah, bahkan tadi sampai bunuh diri, mungkin sebelum bunuh diri di tahap depresi, mungkin bisa direhab ke psikologi untuk menyehatkan mentalnya. Menurut saya. Yang dapat saya simpulkan dari solusi pembulian ini untuk memperkuat diri dalam agama agar tidak langsung dia ingin bunuh diri gitu kan, dan untuk memperkuat mental agar tidak mudah mendengarkan hal-hal yang telah dicelakan kepada dirinya itu, agar tidak terpengaruh. Iya. Berhubung sudah di akhir pembahasan, apakah ada pesan dan kesan dari ibu-ibu sekalian? Pada Ibu Jura, saya persilakan. Kesan saya sebelumnya terima kasih kepada Ibu Vini karena Ibu kita dapat saling mengenal satu sama lain dan dapat menambah wawasan dan berbagi pendapat pada hari ini. Pesan saya yaitu kita tidak boleh melakukan pembulian terhadap apapun, entah itu dari media sosial langsung ataupun dari hanya kayak bercanda gitu. Baik, terima kasih. Pada Ibu Dira. Pesan saya pada hari ini, saya sangat senang dan sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Vini selaku pemimpin kelompok yang dimana telah membuat kegiatan bimbingan kelompok sehingga kami mengenal satu sama lain dan menambah teman serta menambah wawasan tentang bullying ini. Dan pesan saya, hindarilah bullying ini karena tidak bagus. Dan jika ada yang melakukan bullying di sekitar kita, jangan dibiarkan, jangan ditolak aja. Ya kita nasihatin. Pada Ibu Ayu. Pesan saya, sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Ibu ini selaku PK karena adanya bimbingan ini kami bisa saling mengenal satu sama lain dan menerima pendapat satu sama lain. Pesan saya adalah tindakan bullying ini sangatlah tindakan yang keras gitu ya, maupun fisik ataupun mental. Jadi jika ada yang ngebully kita maupun fisik atau mental, kita harus melawan, jangan diem aja. Baik, terima kasih. Pada Ibu Esa. Ya, menurut saya terima kasih kepada Ibu Vini selaku bimbingan PK yang hari ini mungkin dapat mempertemukan kami dan dapat menambah teman, juga menambah ilmu wawasan tentang pembulian ini. Jadi pesan yang akan saya sampaikan mungkin jadilah orang yang berwawasan luas. Mungkin cara sudut pandang berpikir itu, pola pikir emang harus diubah. Karena kalau emang kita mau maju, kita harus respect sama orang lain gitu. Kalau kita udah respect sama orang lain, kita respect sama diri sendiri, mungkin kita nggak akan ada cara gitu, cara untuk jatuhi orang, enggak. Mungkin karena kerjasama antara orang itu mungkin dapat meningkatkan integritas dan dapat memajukan kehidupan bangsa gitu. Buat apa bullying dengan cara menghancurkan mental orang lain? Kalau kita respect orang lain, mungkin orang lain pun akan respect sama kita. Wah, sangat bagus sekali pendapat dari Ibu Esa. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Dengan berjalannya kegiatan hari ini, semoga bermanfaat pada ibu-ibu sekalian dan pada saya. Wah, tidak terasa ya, pembahasan kita hari ini sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu sekalian. Akhir acara ini saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pari.